kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam yang terakhir hari ini. Dalam kebaktian kebangunan rohani malam ini, hamba-Mu hanya terbatas. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan membuat kebangunan rohani malam ini. Biarlah Kristus sendiri, Allah Bapa sendiri yang akan menjamah, melawat dan memberkati setiap kami sesuai porsi kebutuhan masing-masing. Tuhan, biarlah firman Allah ini boleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjawab pergumulan kami, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan, sehingga setiap kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami akan pulang pada malam ini dengan sukacita, dengan berkat Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya siap diberkati, sama-sama katakan amin. Belum duduk. Belum duduk. Sejak tahun 83 saya jadi hamba Tuhan, nggak pernah lupa suruh jemaat duduk. Ya kan? Ngapain cepat-cepat duduk? Ya. Kalau kita berdiri sampai ibadah selesai kan juga nggak ada masalah. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, tos kiri kanan. Tunggu dulu, mau tos bilang apa? Sama-sama sepakat malam ini kita dipulihkan. Itu kalimatnya, malam ini kita dipulihkan. Tos kiri kanan, malam ini kita dipulihkan. Malam ini kita dipulihkan. Malam ini kita dipulihkan. Haleluya. Yang sudah tos kiri kanan boleh duduk. Bapak Ibu yang punya saudara, punya keluarga di kota Batam, boleh kalau pas ke Batam mampir ke tempat kami. Boleh. Ada anjing 5 ekor jaga. Tapi anjingnya Kristen. Karena kalau orang Kristen yang masuk dia bilang pasti shalom, ya kan? Kalau yang bukan Kristen dia akan berbunyi sampai security gereja keluar berhentikan. Iya betul, di gereja saya ada 5 ekor anjing. Minggu yang lalu 1 mati. Datanglah mahasiswa sama ibu gembala. Ibu gembala. Anjing yang tertua di sini mati. Boleh enggak? Kami izin pinjam mobil gereja. Kami mau pergi ke tempat pemakaman. Apa? Anjing mau dimakamkan. Di kuburan. Di sini kuburan bilang apa? Ya, kuburannya di sini apa kuburannya? Di sana ada satu nama kuburannya itu Temiang. Kami mau ke Temiang. Nah karena dia orang Batak sama orang Nias jadi nggak tahu hal. Mau ke Temiang jam 10 malam, jam 10. Terus saya bilang ini anak-anak lagi stres mungkin. Kenapa? Anjing bukan manusia. Mau dibawa ke pemakaman. Terus saya sudah pakai baju tidur, saya keluar. Saya lihat mereka. Lagi ngapain? Lagi tumpuk-tumpuk kayu api. Depan pos security. Saya bilang mau ngapain? Mau kremasi. Hah? Kok kremasi? Kapan selesai kremasi ini anjing besar saya bilang. Saya bilang bawa cangkul, bawa skop, naikkan mobil operasional gereja, ikut saya. Kemana Pak Gembala? Pokoknya ikut saya. Ya jelas enggak bawa ke kuburan kali. Anjing kok dikubur. Saya bilang kalau dia waktu masih hidup kalian potong, wah 2 wajan itu besar saya bilang. Tapi karena kalian enggak informasi sama saya,
Sudah nggak makan 4 hari, akhirnya dia menikmati. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang masih mau oleh-oleh dari Batam, datang aja ambil ke Batam. Ya, saya tunggu. Yeremia 33 ayat 2-3 kita baca sama-sama. Kalau bisa ditampilkan di layar boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yeremia 33 ayat 2 dan 3 sesuai dengan tema panitia doa dan pemulihan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Saudaraku, ekonomi kita di Indonesia 2025-2026 sedang mengalami ujian badai karena ada sistem yang baru dari pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran, di mana diadakan efisiensi anggaran. Dan akibat itu banyak orang berteriak dengan yang namanya daya beli menurun dan sebagainya. Tetapi saudaraku, anak-anak Tuhan, sama-sama bilang anak-anak Tuhan, tetap tidak boleh gentar. Anak-anak Tuhan sekalipun resesi, kita tetap boleh resepsi. Amin. Buktinya tadi sudah makan kan? Sudah makan belum? Udah berapa kali makan hari ini? 2. Udah 3 kali. Belum yang pergi ke kantin lagi, makan bakso, makan indomie, yang minum kopi dan sebagainya. Udah sekian kali kita makan. Jadi saudaraku yang kekasih, hari ini izinkan saya tidak ingin menggurui Pak Ketua di tempat ini, senior saya dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tapi saya ingin sharing sedikit buat kita bagaimana kami belajar berdoa dan bagaimana gereja kami, pelayanan kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, awal jadi hamba Tuhan, gaji saya 80.000 di YPPI. Masih dipotong sama Ibu Suisa. Masih hidup enggak Ibu Suisa? Dapat uang 80.000, betapa bahagianya. Amplop warna coklat dikasih, dipanggil ke sekretariat keuangan di Batu Malang, 80.000. Saya pelayanan ke Surabaya, pergi pulang, so habis. Kami di Departemen PI, YPPI bersama Pak Ponsius Takaliwang, sudah ke Surabaya habis, 80.000. Tapi puji Tuhan, sampai dengan detik hari ini, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Sampai kapan? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Di Batu gaji 80.000. Saya pindah ke Maluku. Kesaksian yang tadi malam nggak selesai itu. Dapat nona Maluku. Nggak usah tanya namanya. Forgotten lah. Di Ambon saya dapat berkat lumayan banyak. Waktu itu YPPI punya 100 persekutuan doa. Terus kemudian terjadilah goncangan gereja. Saya pindah ke GPI pada waktu itu. Saya pegang gereja, saya pegang persekutuan. Puji Tuhan, ada uang sedikit. Kemudian Bapak, Pak Oktav telepon, Ibu Suti telepon. Herbie, kau pindah, kemana? Ke Batam. Nah ini yang saya mau cerita.
di Batam. 93 saya menikah, 93 saya sampai ke Batam. '93 saya menikah dengan istriku yang sekarang. Sampailah di Batam Bapak Ibu. Pak Okta bilang jemaat di Batam ada 400. Lu urus baik-baik gereja ya. Iya. Sampai di Batam serah terima 12 orang termasuk saya dan istriku. 12 murid Tuhan Yesus tersisa di situ, saudaraku. Waktu serah terima saya lihat, ya, saya tanya, mana jemaat lain? Jemaat lain so pergi ke tempat lain. Sisa ini. Berarti sisa 10. Tambah saya dengan istri 2. Apa yang saya harus buat sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang diutus? Yang pertama, klik. 1, 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang setuju bilang amin. Amin. Doa adalah bentuk pengakuan kita tentang kemahakuasaan Allah. Bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dibanding-bandingkan dengan siapapun. Kekuasaan Allah tidak bisa untuk kita sejajarkan dengan siapapun. Berdoa bukan sekedar bicara kepada Tuhan, tetapi perlu terhubung dengan Tuhan. Pujian tadi, ku terhubung denganmu. Sehingga kita terhubung dengan Sang Pencipta, Dia Allah yang Maha Kuasa. Maka kita makin hari mengenal Dia. Datanglah bendahara orang Batak Marga Sihaan, udah almarhum. Bapak Pendeta, ini gaji bulanan Pak Pendeta. Wow, dapat gaji. Gembala. Saya hitunglah. Di amplop airmail di bawah, sampai hari ini saya tidak lupa, sampai ke surga saya akan ingat. 20 lembar, uang 10.000 warna ungu, coklat. Sekarang ungu, coklat. Berapa lembar? Berarti berapa itu? 200.000. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. 80, 200. Naik. Saya taat membayar perpuluhan sesuai Malaikat 3 ayat 10. Terserah YouTube bilang tidak perlu lagi perpuluhan, itu urusan mereka. Saya hanya mau taat firman. Saya sisihkan 20 set, masuk amplop. Ibu bendahara belum pulang. Bapak Pendeta jangan lupa ya. Apa Bu? Bayar rumah. Oh bayar rumah. Berapa Bu rumahnya? Sebulan 200.000. Siapa pinter matematika di sini? Sisa berapa uang Bapak Pendeta? Berapa? Berapa sisanya? Berapa sisanya? Mana ada sisanya? Sisanya tinggal lutut. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Istriku kulihat. Mi, uang kita minus. Berapa tadi? 200 gaji? Perpuluhan 20.000. Dia suruh bayar. Saya tanya, Bu siapa yang punya rumah? Aku. Astaga, itu Marga Sihaan itu tega banget.
Dia bawa uang 200. Aku kasih 20.000 sama dia karena dia bendahara gereja perpuluhan. Dia bilang bayar rumah 200. Sampai hari ini aku gak pernah lupa wajahnya. Gak pernah aku lupa wajahnya. Tetapi ibu bapak saudara, saya mau kasih tahu pada malam hari ini. Doa kita merupakan sebuah pengakuan kita tentang kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah tetap berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan dia akan datang kembali untuk apa? Menjemput setiap orang yang saleh datang kepadanya. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Walaupun harus lewati banyak penderitaan. Besoknya dia sudah pulang. Saya tanya istri, Pak, Ma kita masak apa? Dia bilang, doa dan puasa. Ya udah, kita udah belajar doa dan puasa di Batu Malang. Setiap minggu pertama, setiap bulan doa puasa walaupun kadangkala. Tapi ini bukan di Anjungan ya, bukan. Di I3 di Batu Malang. Jadi doa dan puasa kan wajib mahasiswa, wajib. Tapi kadangkala ada Indomie di mangkok. Mie gelas di mangkok. Jadi pagi-pagi sudah pergi ke mbok mie di dapur, ambil air panas untuk nanti taruh Indomie di gelas-gelas yang stainless itu atau yang warna-warna biru itu, tinggal siram. Jadi sementara habis doa, mulai pelan-pelan lihat kakak tingkat di sebelah. Kakak tingkat, lagi ngapain? Maaf kak, lapar. Saya juga lah. Yang pernah di asrama, jangan bohongi diriku. Engkau pasti pelakunya. Tapi waktu itu di Batam situasi memang chaos secara ekonomi. Nggak ada uang. Lalu apa yang kita buat? Doa dan puasa. Bapak Ibu, ketika kita punya pemahaman yang benar tentang dia, kita nggak usah teriak ke kanan, kita nggak usah teriak ke kiri, kita nggak usah teriak ke belakang, ke depan. Pertolonganmu begitu ajaib saat apa? Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan apa? Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jam 4 sore pintu rumah kami diketok. Shalom. Mak, ya. Mau buka puasa ini jam 4. Tapi nggak ada yang bisa dibuka. Kecuali pintu rumah dan pintu jendela. Istriku bilang, Papa buka. Enggak, Mama buka. Karena kita dorong-dorongan buka, yuk kita berdua. Kan waktu itu baru menikah. Lagi bulan madu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada seorang ibu tua, udah rambut putih, lagi bawa makanan. Rantang pertama nasi, rantang kedua mie goreng, rantang ketiga babi kecap, rantang keempat ayam goreng tepung seperti yang tadi malam kami makan di rumah Pak Ketua. Tanda apa itu? Kemahakuasaan Allah dinyatakan. Yang setuju bilang amin. Kalau burung gagak bisa dikirim Tuhan memberi makan nabinya, imamnya, kita juga masih berlaku sampai detik hari ini. Yang percaya katakan amin.
Yang kedua. Kedua sekarang ya. Sudah ketiga ya. Iya. Doa, sama-sama. Doa adalah ungkapan hati manusia kepada Allah. Saya pakai bahasa lain, doa adalah permohonan seorang anak kepada bapaknya di surga. Babe gue yang ada di swargo. Bapakku yang di surga, aku lagi butuh sesuatu. Bapakku, aku butuh masa depan. Bapakku, aku jatuh dalam dosa, aku ingin dibebaskan. Bapakku, aku ingin dipulihkan. Aku terikat dengan ikatan-ikatan yang lain. Aku ingin dilepaskan. Saudaraku, Tuhan itu hebat. Saya belajar menyembah setiap pagi. Sampai tetangga. Enggak satu kampung, enggak satu gereja, cuman tetangga. Setiap saya keluar rumah pagi-pagi dia bilang shalom. Itu tetangga. Shalom. Pak Pendeta, tadi pagi penyembahan kan? Iya, kenapa? Saya terimpartasi sebagai tetangga Bapak. Kami bertetangga. Sampai hari ini menjadi sahabat saya. Setiap Natal dia kirim cek. Biar enggak banyak 5 juta dia pasti kasih. Buat Bapak Pendeta yang suka menyembah. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat di setiap hari. Amin. Ingat, doa adalah ungkapan hati manusia kepada Allah. Jadi jangan berhenti berdoa Bapak Ibu kalau belum terjawab. Jangan berhenti dan jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Dan Dia akan mendengar doa saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kita tinggal di dalam Dia, mintalah apa saja yang kamu minta. Pasti apa? Diberikan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang ketiga. 1, 2, 3. Doa, 1, 2, 3. Doa dapat menyingkapkan rahasia ilahi yang besar. Ketika kita berdoa, maka dalam kehendaknya, dalam caranya, serta dengan waktunya, Ia akan menyatakan hal-hal yang besar yang kita tidak pernah pahami sebelumnya. Efesus 3:20 dikatakan demikian. Pak, tadi saya cerita gereja. Saya bilang istri kita pulang yuk. Pulang ke Batu Malang, lapor Pak Oktav. Lapor Pak Ponsius, kami nggak sanggup. Dia bilang no. Pokoknya kita tidak boleh tinggalkan Batam ini sebelum Tuhan yang suruh Batam ini kita tinggalkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. 33 tahun kami di Batam sampai hari ini. Saya nggak mau pindah dari Batam. Lagu ini nggak berlaku buat saya untuk tinggalkan Batam. Ku mau di sana. Lagu saya. Ku ingin tetap di sini. Bukan di hati ya, bukan. Ini lagu di Batam ya. Menikmati baitmu. Saudara, dokter vonis, istriku tidak akan pernah melahirkan. Apa yang saya harus buat? Saya harus terhubung dengan Sang Pencipta. Tuhan, saya patahkan kutuk, saya patahkan semua perkataan dokter untuk tidak punya keturunan. Periksa ke dokter, negatif. 6 bulan negatif.
Dokter bilang kalau 6 bulan istrimu tidak pernah hamil, Anda tidak akan pernah punya keturunan. Ada istilah-istilah medis yang disebutkan. 6 bulan 0, 7 bulan 0, 12 bulan 0. 1 tahun 0, 1,5 tahun 0, 2 tahun 0. Saya bilang, Tuhan, saya tolak kemandulan. Saya minta sama Tuhan penciptaku langit dan bumi. Kalaupun ada yang salah dalam kandungan istriku atau dalam diriku, Tuhan rubah, dan rubah. Apa yang terjadi ibu bapak? Tiba-tiba satu malam, istri bilang, Mi, kenapa Mi? Masuk angin kali Pi. Ku carilah minyak angin, minyak kayu putih. Gosok. Zaman itu lagi gak ada duit bos. Gak ada uang. Kismin sekali. Kismin sekali. Saya punya uang 10.000. Saya ke apotek. Beli itu. Apa itu namanya? Bukan tespen. Tespen itu listrik. Apa namanya? Itulah itu. Yang mohon maaf, kalau kita taruh air seni, dia berubah. Itulah kira-kira. Pergilah aku ke apotek, tanya, Dek, mbak, ada enggak itu alat yang kalau mau tes kehamilan? Oh ada Pak, dia sambil senyum-senyum dia lihat saya. Bapak ini, biasa kan perempuan yang beli. Karena enggak ada duit, enggak ada mobil, enggak ada motor, saya jalan kaki ke apotek, saya beli, saya bilang, pulang, pipis. Sorry, dia buang air seni, dia taruh situ. Dia bilang berubah. 2 baris atau apa pokoknya gitulah kira-kira. Dia bilang sudahlah, tunggu ya. Doa puasa. Ada duit nanti baru kita ke dokter. Kalau belum ada duit bagaimana mau ke dokter? Enggak bisa hanya dengan doa Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Atau pakai bahasa roh, laba. Lalu kemudian selesai, tetap pakai duit. Betul? Tapi di anjungan sini dokternya gratis-gratis kayaknya. Oh pakai duit juga ya. Gratis pakai duit rupanya kata Pak Pendeta. Apa yang terjadi? Bulan berikut ada duit sedikit ke dokter ahli kandungan yang paling terkenal di Kota Batam. Kenapa dia terkenal? Cuman satu-satunya. Nggak ada dokter lain. Waktu itu Batam belum maju, baru 2 kecamatan Kota Batam waktu itu. Dia bilang, halo Pak. Alhamdulillah. Istri Bapak telah mengandung. Udah berjalan, mau bulan kedua, dijaga ya. Terima kasih Pak Dokter. Bayar. Bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kontraksi bos. Kontraksi. Terpaksa jemaat bawa lari ke rumah sakit. Dokter yang ini lagi cuti, ada dokter pengganti orang Batak lagi. Marga Siregar. Siregar pula. Bah. Dia USG. Wih. Pendeta. Iya. Ada 2 dalam kandungan. Kembar Pak. Apa? Kembar. 2. Waktu dengar 2, oh haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan seterusnya benar 2. Bed rest 1 bulan.
Nggak boleh ngapa-ngapain istri. Sampailah 8 bulan sekian karena dia kembar, sudah minta keluar. Pecah ketuban, lahirlah 2. Angela yang sekarang sudah S3 itu selesai, sudah jadi dosen. Yang kedua Angelina, yang kedua tidak selamat. Cuman 3 jam lalu meninggal. Karena kami nggak ada uang. Harusnya kata dokter jangan partus normal. Harusnya dioperasi karena 2. Karena bukan begini, bukan. Apa-apa bapak-bapak juga kayak gini. Korea-Koreaan. Ya memang di sini ada orang Korea sih nggak apa-apa. Ada Kim Do-ye, ada Han Oh-ki. Nggak ada uang. Tapi saya nggak pernah menyesalinya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Akhirnya anak ini kami besarkan. 7 tahun kemudian muncul yang laki-laki yang saya cerita tadi malam. Sekarang sudah umur 22 tahun. Yang kakaknya 29 tahun. Bapak Ibu, itu karena doa. Dan Tuhan pulihkan keluarga saya. Ekonomi kami Tuhan pulihkan dari 80.000. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kami mendirikan sebuah gereja yang sekarang bernama Gereja Bethel Indonesia Altar Tabernakel Glow Batam. Puji Tuhan. Kami bangun gereja kapasitas 1.000 orang. Dengan full alat musik. Sound systemnya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu bukan karena saya hebat. Kemudian satu ketika ada seorang hamba Tuhan besar. Telepon. Namanya Pastor Gilbert Lumoindong. Halo, iya. Pastor Herbie. Kalau ke Jakarta ketemu saya. Saya jumpa dia di gerejanya, di Tamrin Residen. Dia bilang, Pak Herbie, aku sudah dengar Anda. Boleh nggak bantu saya untuk mengembangkan gereja kami, Glow, GBI Glow, di Jakarta. Saya bilang, Pak nggak bisa Pak, saya punya pengembalaan di Batam. Pokoknya kalau 2 minggu lagi Anda datang ke Jakarta, bantu, kalau istri setuju, bantu. Akhirnya 2 minggu saya ada diskusi dengan istri, bergumul, berdoa. Istri bilang, oke, kita sejahtera. Gilbert bilang, kelebihan saya untuk pendeta Herbie, kelebihan pendeta Herbie untuk saya. Mau nggak pendeta Herbie pindah tinggalkan Batam dan pindah Jakarta? Saya bilang enggak. Ku ingin tetap di sini. Kita udah bangun gereja. Resmi dapat IMB dari pemerintah. Tanah 2081 meter persegi gratis diberikan oleh Kiai Haji Ismet Abdullah, Ketua Otorita Batam, tanpa bayar. Dan dialah gubernur kami yang pertama. Pada waktu Batam menjadi Kepulauan Riau Provinsi. Ibu bapak saudaraku yang kekasih pada malam hari ini. Engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam persoalan. Kalau Yehuda, kalau bangsa Israel saja di dalam ayat 4-9 dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dan saya juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibu bapak tahu, jemaat yang tadinya itu murat marit. Tuhan tambah 1, Tuhan tambah 2. Tuhan tambah 3, Tuhan tambah 4, Tuhan tambah 5, Tuhan tambah 6, Tuhan tambah 7, Tuhan tambah 8, Tuhan tambah 9, Tuhan tambah 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya kalau mendengar itu, saya sendiri bersaksi, saya menangis sukacita. Dulu nggak ada yang tengok. Ketika kami punya gaji cuma 200.000 dan minus, siapa yang mau lihat? Sekarang proposal berseliweran. Pak Pendeta Herbie bantu kami ya. Pak Pendeta Herbie bantu kami.
Saya doa kalau tergerak saya bantu, kalau saya nggak tergerak saya nggak bantu. Nah tadi saya tergerak beli rice cooker, gara-gara makan kue tiaw sama Pak Hari. Pak Hari tanya, Pak ada tujuan apa ke Mepawah? Boleh lihat-lihat lah Pak. Belum sampai Mepawah ya Pak tadi. Sudah sampai di Pinyu. Pak di Pinyu ini aku pernah minum kopi di sini sama temanku, orang Pertamina. Di mana? Di Siap dekat Tugu lah di situ. Yang mana pastinya kita masuk aja Pak. Minum kopi, saya makan kue tiaw, beliau makan capcay sama pia Kalimantan sama kopi. Dah. Selesai keluar panas pol, mendidih di hati, mendidih di kepala, di pipi juga mendidih, meleleh semuanya. Saya baru habis pimpin remaja. Pak mampir Pak di toko elektronik Pak. Saya dikasih inspirasi sama Tuhan, beli rice cooker aja. Jadi minimal kalau nggak ada beras, ada rice cooker. Bapak Ibu yang kekasih. Akhirnya saya melatih jemaat saya sekolah Alkitab. Hampir 20 yang sudah sekolah Alkitab, itu jemaat. 2 lagi ambil doktor di STT Global Glow. Saya bilang sekolah. Karena saya sebentar lagi akan melengsarkan diri. Melengsarkan diri bukan berarti tidak mau melayani. Saya mau pergi pelayanan. Kemana saya pergi? Ke Kalimantan. Saya tiap bulan ke Manado. Saya ada gereja cabang kecil di Manado. Saudara dulu sebelum COVID ke Manado itu 1 juta. 1 kali jalan. PP 2 juta. Sekarang 9 juta PP. Dia bilang mending ke Turki. Ke Turki 10 juta sudah dengan masuk hotel 7 hari 7 malam dengan penginapan. Ke Manado cuma lihat babi kepala babi situ saja. Tapi saya suka cita. Kenapa? Karena Allah yang memulihkan, Allah yang mendengar doa. Siapapun saudara di tempat ini, Allahku yang sama, Allah yang sama mendengar doamu. Yang setuju katakan amin. Allahku yang sama yang akan memulihkan kehidupan keluargamu, masa depanmu, dan juga semua cita-citamu. Yang percaya katakan setiap bulan saya ke Jakarta. Saya mengajar di STT Global Glow Pak. Saya dipercaya sama Pak Gilbert sebagai waket 1. Bidang akademik. Satu-satunya bidang akademik. Waket 1 yang enggak ngantor. Yang lain wajib ngantor. Saya bilang Pak saya tinggal di Batam. Iya paham. Telepon saja. Video call. Tapi saya enggak enak hati. Sebulan sekali saya terbang ke Jakarta. Tanya staf-staf bagaimana aman. Bagaimana dengan untuk PIP kita. Bagaimana dengan akreditasi kita. Bagaimana pemungutan data untuk sekolah Pak. Maka beliau tanya mau gak gantikan jadi rektor? Enggak. Karena syarat menjadi rektor di Jakarta wajib tinggal di Jabodetabek. Saya bilang enggak mau, saya mau di Batam. Emang berapa gaji dari Glow saya bilang. Terus aku disuruh pindah, biar aku, di Batam aku enggak digaji. Saya enggak dapat gaji. Tapi kalau saya perlu, Tuhan kasih. Ibu Ketua kemarin tanya, Pak minta KTP. Mau pesan tiket, betul ya Bu? Saya bilang, puji Tuhan, dari dulu sampai hari ini, saya kalau diundang pelayanan, kami siap punya kos sendiri, kos pelayanan penginjilan. Kami tidak pernah ingin membebani siapapun, kalau memang Tuhan suruh kami pelayanan ke Kalimantan. Saya udah beli tiket. Oh baik terima kasih. Jadi artinya gini, pemulihan itu tidak setengah-setengah. Tetapi pemulihan Tuhan itu 100% buat setiap orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Ini mereka ada 30 orang pelayan saya lagi di Kuala Lumpur, Genting Highland.
Tadi video call, Bapak Gembala besok sampai Batam nyusul. Saya bilang enggak. Saya pulang ke Batam, saya mau urus gereja hari Minggu. Kalian yang pulang cepat Sabtu, gereja kita urus bersama-sama. Puji Tuhan kami punya ibadah 3 sesi. Jam 8 pagi, jam 10, dan jam 7 malam. Dan Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan pelihara gereja ini, keluarga kami. Karena apa? Karena firman Tuhan yang bilang, berserulah, maka Tuhan akan menjawab. Adik-adik muda, jangan sibuk pacaran. Lupa baca kitab, lupa berdoa. Ditanya mama udah baca kitab? Udah, padahal bukan baca kitab, baca hidungnya pacar. Visi, tanya Meta, sama AI. Dengan teknologi yang berkembang, saya bergumul untuk masa depan 10 tahun yang akan datang. Seperti penjelasan dari Bapak yang dari mewakili pemerintah Meupawa itu. Jadi apa nanti kelak anak-anak kita dengan artificial intelligence. Kami tetangga Singapura. Cuman 50 menit saya menyeberang ke Singapura. Itu perubahannya sudah sangat signifikan. Dulu kalau kita habis minum kopi di Starbucks, kita diambil oleh manusia, itu piring kotor, gelas. Sekarang enggak, robot datang. Dan dia tahu piring kita udah kosong. Berhenti dia, kita taruh. Dia pergi lagi. Lama-lama. Masuk keluar Singapura dulu pakai pakai manusia. Sekarang enggak, cuman scan paspor, udah tembus. Singapura dulu kita antri, bisa 2 jam. Sekarang enggak ada antri-antri. Cuman tak, scan wajah. Selesai. Masuk keluar. Berarti apa yang kita bisa imbangi? Doa. Apa? Doa. Apa? Lalu kita dipulihkan. Orang-orang yang dipulihkan, mereka lah orang-orang yang rajin berdoa kelak. Dan doa dapat mengubah dunia ini. Selamat ber-BBMZ. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat kita semua.